Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iren Nitianda dengan NPM 29. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang ijtihad. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu Gita Puji Lestari, yang kedua yaitu Tania Alifah Syafira, yang ketiga Iren Nitianda, yang keempat Yusri, yang kelima Dianda Nabila Nurzikri. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu materi yang pertama akan dibacakan oleh Yusri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata bahasa Arab jahada, yang berarti pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Ringkasannya, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan secara teknis, menurut Abdullah Ahmad An-Naim, ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas suatu masalah ketika Al-Quran, Al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Adapun secara terminologis, definisi ijtihad yang dikemukakan oleh ahli usul fikih adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syariah. Pada pengertian ijtihad memiliki fungsi mengeluarkan atau istinbat hukum syariah, sehingga ijtihad tersebut tidak berlaku di lapangan teologi dan akhlak. Selanjutnya, materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu sejarah ijtihad. Sejarah ijtihad dalam Islam bermula sejak masa Rasulullah SAW, ketika beliau berdiri menjadi sumber utama penetapan hukum melalui wahyu dan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di beberapa kesempatan Rasulullah juga memberikan keleluasaan kepada para sahabat untuk berijtihad, terutama ketika menghadapi situasi di luar jangkauan wahyu atau saat jauh dari beliau. Salah satu contoh terkenal adalah ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan bertanya bagaimana ia akan memutuskan perkara. Baik, itulah dari saya akan berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yusri. Materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Tania. Kepadanya kami persilakan. Baik, materi ketiga yaitu ijtihad pada masa sahabat. Pada masa sahabat, wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, sehingga sering dengan ini masalah sosial kemaslakan tumbuh sangat heterogen sebagai dampak peleburan etnis dan berbagai macam kebudayaan. Dalam menyelesaikan berbagai masalah yang aktual pada waktu itu, peran sangat hukumnya. Sementara wahyu Al-Quran dan hadis sudah terhenti. Di antaranya sahabat yang dikenal melakukan ijtihad sesudah Rasulullah wafat ialah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'bah, Mu'az bin Jabal, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. D. Arti ijtihad sebagai sumber hukum. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam merupakan proses pencarian hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan menggunakan seluruh kemampuan akal dan pengetahuan keislamannya untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad menjadi sumber hukum yang sangat penting karena tidak semua umat ditemukan jawabannya secara langsung dalam nas teks suci. Inilah cuma itu saya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tania. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gita. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya bentuk dan cara berijtihad.
Bentuk-bentuk ijtihad yaitu satu, ijtihad fardhi, yaitu individu dilakukan oleh seorang mujtahid secara pribadi untuk mencari hukum suatu masalah yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Kedua yaitu ijtihad jama'i, yaitu kolektif, yaitu dilakukan oleh sekelompok ulama atau para ahli dalam bidang tertentu. Dinilai lebih kuat karena melibatkan banyak pendapat dan pertimbangan. Ketiga yaitu ijtihad qiyasi, yaitu analogi, menyimpulkan hukum suatu masalah baru berdasarkan analogi kias dengan kasus yang sudah dimiliki hukum syar'i. Keempat yaitu istisani, yaitu mengambil hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum dan mengesampingkan kias yang bila dirasa hasilnya tidak sesuai dengan keadilan. Kelima yaitu ijtihad masalah mursalah, yaitu mengambil hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan kebaikan umum yang tidak disebut secara eksplisit dalam dalil syar'i tetapi tidak bertentangan dengannya. Keenam yaitu ijtihad atau kebiasaan, menggunakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat sebagai dasar penetapan hukum. Selanjutnya yaitu cara-cara ijtihad, yaitu satu, memahami dalil, yaitu menguasai Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas serta memahami konteksnya. Kedua yaitu menguasai bahasa Arab untuk memahami teks syar'i secara mendalam. Tiga, menguasai ilmu usul fikih, yaitu ini adalah ilmu yang tentang cara menggali hukum dari sumber-sumbernya. Keempat, mengetahui maqasid al-syariah, yaitu memahami tujuan-tujuan utama syariat Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan harta. Kelima yaitu menggunakan metode penalaran logis dan kritis. Seorang mujtahid harus mampu berpikir rasional dan sistematis. Keenam yaitu memperhatikan realitas sosial dan konteks zaman, yaitu agar hasil ijtihad relevan dan membawa maslahat dalam kehidupan masyarakat dan cara-cara berijtihad. Itulah dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gita. Materi selanjutnya itu akan dibacakan oleh Dianda. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari yang kelima, yaitu makna pintu ijtihad selalu terbuka. Makna bahwa pintu ijtihad selalu terbuka menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak bersifat kaku dan beku, melainkan dinamis dan adiktif terhadap perkembangan zaman. Ijtihad adalah sarana utama dalam hukum Islam untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan menyatakan bahwa pintu ijtihad selalu terbuka, para ulama menegaskan bahwa umat Islam memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk terus melakukan penalaran hukum sepanjang masa, selama memenuhi syarat keilmuan dan moralitas yang ketat. Pandangan ini juga merupakan bantahan terhadap klaim sebagian pihak yang menyatakan bahwa pintu ijtihad selalu tertutup sejak abad ke-4 Hijriah. Karena pada kenyataannya, kehidupan manusia terus mengalami perubahan, termasuk kemunculan teknologi baru, relasi sosial yang kompleks, serta tantangan global yang tidak pernah dibahas oleh ulama terdahulu. Oleh karena itu, keterbukaan pintu ijtihad bukan hanya penting secara hukum, tetapi juga menjadi penegasan bahwa Islam relevan untuk di setiap masa. Dengan tetap membuka ruang ijtihad, syariat Islam dapat terus hidup, aktual, dan membumi dalam setiap realitas umatnya, tanpa kehilangan esensi wahyu yang menjadi dasarnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dian. Jadi, kesimpulan dari materi kami adalah ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh para ulama untuk menetapkan hukum Islam dalam persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas oleh Al-Quran dan hadis. Sejak masa Rasulullah hingga peninggalan beliau, ijtihad menjadi sarana penting bagi para sahabat dan ulama dalam menjaga berbagai persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat. Sebagai salah satu sumber hukum Islam, ijtihad dilakukan melalui berbagai metode seperti qiyas,
ijma, dan masalah. Dengan prinsip pintu ijtihad yang selalu terbuka, hukum Islam tetap dinamis dan relevan menghadapi perkembangan zaman serta kebutuhan umat Islam. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.